Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum internasional dengan tema subjek hukum internasional. Dan saya akan mengambil subjek belligerent. Saya Muhammad Zaki Khairul Ubada dengan NIM 24111764100. Kita mulai dari pengertian. Belligerent itu merupakan pemberontak dalam suatu pertikaian bersenjata dan dapat memperoleh kedudukan maupun hak sebagai pihak yang bersangkutan. Nah, jadi belligerent ini bukan semena-mena memberontak begitu. Jadi harus mendapatkan pengakuan dari beberapa pihak. Nah, dalam lingkup internasional. Kemudian yang kedua ada alasan belligerent termasuk subjek hukum internasional. Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi, belligerent adalah pemberontak yang bersengketa, artinya mendapatkan pengakuan dari publik maupun dunia. Pengakuan terhadap belligerent ini tentunya didorong oleh rasa kemanusiaan terhadap kaum pemberontak. Jadi pemberontak ini sebenarnya bukan penjahat kriminal, tapi merupakan pejuang politik yang mengangkat senjata. Selain dengan rasa kemanusiaan, ada dua tahap atau konsep pengakuan yang diberikan oleh kepada belligerent itu agar dapat disebut sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama yakni pemberontak sendiri merupakan sekelompok orang yang melakukan rebellion atau pemberontakan, diakui ada dan memperoleh kepribadian hukum, yakni mendapatkan hak dan kewajiban. Dengan adanya semua unsur tersebut, maka diberikan pengakuan sebagai insurgen atau subjek yang melakukan perlawanan internal terhadap pemerintah yang berkuasa secara sah. Kemudian yang kedua yakni ada pemberontak saat memiliki wilayah dan organisasi pemerintah yang teratur sebagai tandingan terhadap negara yang sah, kemudian mendapatkan pengakuan dari negara lain, maka baru disebut dengan belligerent. Dengan adanya pengakuan dari negara lain, khususnya ranah internasional ya, kaum pemberontak mendapatkan status sebagai subjek hukum internasional. Dan di sini ada contoh belligerent. Contoh di sini ada Palestine Liberation Organization atau PLO yang didirikan pada tanggal 28 Mei 1964. Nah, tujuan dari PLO ini tidak lain yakni menyuarakan suara rakyat Palestina yang ada di tenda-tenda di Lebanon pada saat itu. Kemudian PLO ini awalnya didirikan oleh Liga Arab pada tahun 1964. Jadi sebagian besar PLO itu diisi oleh negara-negara atau dipegang oleh negara-negara Arab. PLO ini mengusahakan negara Palestina yang letaknya ada di antara laut tengah, ya, di antara Laut Tengah dan Yordania. Nah, PLO ini mendapatkan pengakuan internasional sebagai peninjau di Sidang Umum PBB 1974 atau Resolusi Sidang Umum nomor 3237. Puncaknya pada pada Juli 1998, Sidang Umum PBB menyetujui resolusi yang diberikan kepada Palestina berupa hak dan privilege tambahan. Kemudian yang keempat adalah problem adanya belligerent. Yang pertama yakni pergerakan separatisme semakin banyak dan internasional. Kemudian kelompok belligerent semakin diuntungkan dengan adanya pengakuan tersebut. Kemudian yang ketiga terjadinya perang saudara ataupun perang sipil antara pemberontak maupun pemberontak dengan pemerintah yang sah. Kemudian integritas negara tempat munculnya separatisme atau pemberontakan itu tercoreng. Jadi dengan adanya pemberontak itu negara yang ada pemberontak itu seakan namanya tercoreng, maupun namanya memang semakin terkenal, namun namanya tercoreng dan tergoyahkan. Kemudian apabila belligerent semakin di luar kendali,
hampir sama dengan pemberontak yang sah. Maka negara yang memberikan pengakuan itu mempunyai beberapa konsekuensi. Yang pertama, kapal kaum pemberontak diizinkan memasuki negara yang mengakui. Kemudian yang kedua, dapat melakukan pinjam-pinjam ataupun melakukan perjanjian. Kemudian yang ketiga, berhak menggeledah kapal di lautan dan menyita barang penyelundupan. Yang keempat, berhak melakukan blokade. Blokade ini biasanya dilakukan untuk mencegah adanya pemberontak lain. Kemudian yang kelima, menjaga netralitas, karena jika salah satu pihak antara pemberontak dan juga negara yang mengakui itu menang atau kalah, maka pengakuan tersebut tidak berlaku lagi. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kelebihan itu dari Yang Maha Kuasa, dan apabila ada kekurangan itu murni dari saya. Mungkin ini saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.